Aktivitas siang Anda selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan serangkaian informasi terpilih. Bersama saya Agung Hardiansyah, inilah Buletin A News Siang selengkapnya. Pemirsa, kericuan terjadi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur dalam operasi penertiban Terminal Bayangan oleh petugas Dinas Perhubungan. Seorang pengemudi angkutan yang menolak tertib memicu terjadinya bentrokan petugas. Kericuhan terjadi setelah supir angkutan umum ini protes atas tindak penertiban yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan. Para petugas yang terpancing emosi pun nyaris menghakimi si supir angkot. Setelah berhasil dilerai, supir angkot ini pun dibawa anggota TNI ke pos polisi Rawabening. Penertiban petugas pun berlanjut setelah melihat sejumlah bajai yang ngetem sembarangan. Para supir bajai yang mencoba kabur langsung dicegat satu persatu oleh petugas. Sementara, selain memberi sanksi tilang, petugas juga memberikan hukuman push-up bagi supir angkutan yang kedapatan menerobos jalur busway. Penertiban sendiri dalam rangka sterilisasi kawasan Jatinegara yang akan menjadi salah satu destinasi wisata para atlet mancanegara saat perhelatan Asian Games nanti. Hari ini kita melaksanakan operasi lintas jaya. Tujuannya kita ingin menciptakan tertib lalu lintas, tertib parkir di kawasan Jatinegara ini. Kita tadi sudah menilang, mem-BAP beberapa angkutan umum yang kerap mangkal di depan stasiun Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Panik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 2 orang pencuri babak belur dihakimi warga Cilandak, Jakarta Selatan setelah kedapatan mencuri ponsel di salah satu rumah warga. Keduanya leluasa memasuki pemukiman dengan berpura-pura menjadi pengamen keliling. Dua pencuri ini tak berkutik setelah dipergoki warga mencuri telepon genggam di sebuah rumah di Jalan Cempaka, Cilandak, Jakarta Selatan. Warga pun kesal dan berupaya menghakimi kedua pemuda tanggung yang diduga tengah mabuk. Bahkan gitar yang dibawa pelaku pun tak luput dari sasaran amuk warga. Ya, kedua pelaku leluasa memasuki pemukiman dengan modus menjadi pengamen keliling. Saat melihat sebuah ponsel tergeletak di ruang tamu yang terbuka, pelaku pun tergoda untuk mengambilnya. Beruntung seorang tetangga melihat aksi pelaku. Dia ngamen di tempat sini, terus saya mau ngambil duit buat ngasih dia. Terus pas saya ngelihat, dia kayak ngantongin HP gitu, kayak ngantongin HP ke tasnya. Terus saya mau ngasih duit, dia langsung kabur gitu. Pelaku langsung diamankan ke Mapolsek setempat oleh seorang polisi berpakaian sipil guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Helmi Sajampati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang janda di Subang, Jawa Barat ditemukan tewas dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuh. Selain menggelar olah TKP, polisi langsung memeriksa sejumlah saksi untuk memburu pelaku pembunuhan. Jasad Rawina ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di Pamanukan, Subang hingga membuat geger warga sekitar. Janda penjual kopi ini pertama kali ditemukan oleh anaknya dalam kondisi bersimbah darah akibat luka senjata tajam di bagian leher, tangan, dan paha. Jasad korban pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk keperluan otopsi. Dari hasil olah TKP jajaran Satreskrim Polres Subang, polisi mengamankan sebuah senjata tajam. Pak, bisa Bapak mengatakan bahwa ini korban pembunuhan? Ini buktinya juga ada bekas-bekas luka, itu darah berceceran di sini. Bekas lukanya? Senjata tajam? Ya, senjata tajam. Saat ini polisi memeriksa beberapa saksi guna mencari pelaku serta motif di balik kasus pembunuhan tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herniawan, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, 3 orang warga tertimpa reruntuhan bangunan sekolah saat sedang menggali tanah untuk pondasi di sebuah SMK negeri di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat siang. Dalam peristiwa tersebut, 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 orang tewas tertimpa puing reruntuhan. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Puskesmas Wonosalam. Namun saat dalam perjalanan, korban meninggal dunia. Menurut polisi, peristiwa tersebut terjadi saat korban dan teman-temannya sedang bekerja menggali tanah untuk membuat pondasi di SMK Negeri Wonosalam. Saat penggalian sedang berlangsung, tiba-tiba bangunan setinggi 2 meter di atasnya ambrol dan menimpa korban serta teman-temannya. 2 teman korban berhasil menyelamatkan diri, namun Payaran terjebak dan tertimbun reruntuhan dan puing-puing bangunan. Karena tidak ada alat berat, proses evakuasi korban hanya bisa dilakukan manual dan tubuh korban baru bisa dikeluarkan 30 menit kemudian. Pondasi yang lama, akhirnya pondasi yang lama itu roboh dan menimpa Pak Payaran. Setelah melakukan olah TKP, polisi memastikan bahwa peristiwa tersebut terjadi murni karena kecelakaan kerja. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, seorang siswi kelas 6 sekolah dasar di Kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara tewas akibat dicekoki obat-obatan oleh temannya. Korban diberi obat-obatan saat pergi bersama teman lelakinya. Meski sebelumnya sempat mendapat pertolongan medis, seorang siswi berusia 12 tahun warga Padang Matinggi, Kota Padang, Sidempuan ini terbujur kaku di bansal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang, Sidempuan. Menurut kakak korban, siswi berinisial HAS meninggal akibat dicekoki obat-obatan oleh temannya. Saat ditemukan pihak keluarga di kediaman temannya, korban pun dalam kondisi lemas dan menggigil. Ironisnya, orang tua teman korban mengatakan bahwa korban tengah mengandung 2 bulan. Dari mana kau tahu dia dikasih obat 30 minggu? Katanya dia yang bilang. Si korban yang bilang sama. Siapa yang ngasih kata si korban? Teman itulah si Sadam itu katanya. Si Sadam itu. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Dari Padang, Sidempuan, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, 2 jenazah korban gempa di Lombok kembali ditemukan oleh tim SAR. Hampir sepekan masa pencarian, diduga masih terdapat sejumlah korban jiwa terjebak dalam reruntuhan bangunan. Sepekan pasca gempa yang mengguncang wilayah Lombok Utara, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban di sejumlah titik. Pencarian dititik beratkan ke reruntuhan dari ujung kayangan yang merupakan titik longsor melalui helikopter milik BNPB. Kamera drone juga diterbangkan untuk memberikan pantauan udara agar memastikan tidak ada korban jiwa yang belum dievakuasi. Bukan tanpa alasan, upaya ini terus dilakukan karena masih cukup banyak warga yang merasa kehilangan kerabat atau anggota keluarganya. Dari pencarian ini, 2 jenazah tertimbun reruntuhan kembali ditemukan di wilayah Gili Trawangan. Belum ada keterangan resmi terkait identitas kedua korban, namun dugaan sementara jenazah tersebut merupakan wisatawan yang sempat berupaya menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Tim SAR gabungan hingga saat ini terus berupaya melakukan evakuasi kedua jenazah, meski terhalang beton yang menghimpitnya. Dari Lombok Utara, Muzakir, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, embun es di dataran tinggi Dieng merusak belasan hektar tanaman kentang milik petani. Daun dan batang mengering akibat tertutup embun salju dan petani pun harus menanggung kerugian puluhan juta rupiah. Beginilah kondisi tanaman kentang milik warga di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tanaman usia antara 30 hingga 60 hari ini mengalami kekeringan bahkan hingga mati. Tanaman yang sebelumnya segar ini mati akibat tertutup es dan embun yang membeku. Data dari Dinas Pertanian, sedikitnya ada 14 hektar tanaman kentang yang rusak. Area tanaman yang rusak ini pada umumnya berada di daerah Komplek Objek Wisata Candi Arjuna. Ya, tanaman-tanaman kentang sekarang udah habis total di dataran gitu ya. Karena mematikan pohonnya gitu, Pak? Ya, pohonnya
Kalau nggak ditutup pakai plastik, buahnya aja kena juga. Oh, kena ya. Rata-rata kentang usia berapa nih, Pak? Rata-rata umur 60 hari, 50 hari, gitu ya. sampai 70 hari. Akibat kerusakan ini, setiap petani pun harus menanggung kerugian hingga puluhan juta rupiah. Lantaran tanaman kentang yang mati ini membuat petani gagal panen. Dinas Pertanian pun menghimbau kepada warga untuk lebih memperhatikan musim tanaman dan bisa memprediksinya pada saat bulan Juli dan Agustus. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novita News melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, dari kawasan pesisir pantai utara Jawa, ratusan nelayan Indramayu berhenti melaut. Para nelayan memilih menyandarkan kapal lantaran gelombang setinggi 3 meter masih berkecamuk di perairan Laut Jawa. Nah, akibatnya harga ikan di sejumlah pelelangan pun melonjak tinggi. Beginilah nasib ratusan kapal dan perahu nelayan yang bersandar di Pelabuhan Dadap, Kecamatan Junti Nyuat, Kabupaten Indramayu, Sabtu pagi. Sejak 2 pekan terakhir, ratusan nelayan tak bisa melaut lantaran perairan Laut Jawa Tengah dilanda gelombang tinggi dan angin kencang. Ketinggian gelombang bahkan bisa mencapai 3 meter, di mana dengan ketinggian ini hantaman ombak dapat menggulingkan kapal hingga tenggelam. Bahkan sejumlah jaring dan kapal mereka rusak akibat fenomena alam tersebut. Ini udah berapa hari nih Pak nggak berangkat melaut Pak? Ya, sekitar 15 hari. 15 hari. Ketinggian ombak sendiri di tengah laut lagi berapa Pak? Berapa meter Pak? Ya, kira-kiranya 2 meter lah. Sementara akibat tidak melautnya ratusan nelayan, pasokan ikan ke sejumlah tempat pelelangan kian menipis. Hal ini pun akan berdampak terhadap melonjaknya harga ikan laut. Sementara para nelayan baru akan kembali melaut setelah cuaca Laut Jawa kembali normal. Dari Indramayu, Jawa Barat, Iskandar iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah tengkulak di Bojonegoro, Jawa Timur memborong sapi untuk dikirim ke wilayah Jakarta. Akibatnya harga sapi melonjak hingga 20% atau naik hingga mencapai 3 juta rupiah per ekornya. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban merupakan berkah tersendiri bagi peternak sapi. Pasalnya, seiring dengan meningkatnya permintaan, harga sapi untuk kurban mengalami kenaikan cukup signifikan. Seperti yang terjadi di Pasar Hewan Petambakan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kenaikan harga sapi bahkan mencapai 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekor. Untuk harga sapi usia siap kurban yang sebelumnya berkisar 20 juta, saat ini naik menjadi 22 juta rupiah per ekornya. Dan untuk harga sapi dengan ukuran yang lebih besar, naik dari 30 juta menjadi 32 juta rupiah per ekor. Ada kenaikan lah Mas, kisaran saat 2 jutaan sekitar per ekor yang khusus untuk kurban ya, antara kisaran 22 ke bawah, sekitar 1 bulan yang lalu ada kenaikan. Untuk mengantisipasi kesehatan hewan kurban, tim dari Dinas Peternakan terus melakukan pemeriksaan dan pemantauan sapi dari daerah rawan sapi berpenyakit antraks. Sementara itu, Pasar Sapi Bojonegoro, Jawa Timur mulai dipadati warga yang mencari hewan kurban. Selain pembeli dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya, pasar ini juga diserbu tengkulak dari Jakarta dan sejumlah daerah di Jawa Barat. Bahkan satu orang bisa membeli hingga 100 ekor sapi untuk dijual kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Kondisi ini membuat harga sapi kurban mengalami kenaikan harga 20% dari harga normal. Ramainya pembeli di pasar hewan ini diperkirakan berlangsung hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kekeringan melanda sejumlah wilayah di Lamongan hingga membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lamongan, saat ini terdapat 19 desa di 9 kecamatan di Lamongan yang mengalami krisis air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lamongan melakukan dropping air bersih ke sejumlah desa yang dilanda kekeringan semenjak musim kemarau terjadi. Dropping air bersih dilakukan untuk meringankan beban warga yang mengalami krisis air bersih sejak musim kemarau berlangsung.
Di antaranya desa yang kesulitan mendapatkan air bersih adalah Dusun Walangkapo, Desa Kedung Kumpul, Desa Sarirejo Lamongan. Suplai air bersih sebanyak 3 truk atau 15.000 liter per hari di Dusun Walangkapo, Desa Kedung Kumpul ini langsung diserbu warga. Warga membawa ember dan jerigen untuk berebut mendapatkan air bersih. Menurut Sunarti, Kepala Desa Kedung Kumpul, sejak hampir 2 bulan ini, desanya mengalami kekeringan. Biasanya untuk keperluan sehari-hari, warganya mengandalkan air dari telaga, namun sekarang pun kondisinya kering. Kalau untuk kekeringan hampir 1,5 bulan. 1,5 bulan. Biasanya warga untuk sehari-hari memakai air apa, Bu? Dalam musim kemarin, telaga. Terus sekarang kondisinya gimana, Bu? Kekeringan, Pak. Soalnya kan mulai dari bulan 4 kemarin sudah tidak ada hujan. Per tanggal 9 Agustus ini sudah ada 9 kecamatan, 19 desa. Nah, kita dropping, ya, kita dropping di 12 desa. Ini masing-masing kurang lebih 6 sampai 9. Rencananya BPBD Kabupaten Lamongan akan terus melakukan dropping air bersih ke sejumlah kecamatan yang terdampak krisis air bersih. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan mengajak Anda menyimak profil atlet cantik asal Jakarta untuk cabang olahraga polo air. Tetaplah di Buletin iNews ya.
Anda masih menyaksikan Buletin News yang pemirsa air mancur Sri Baduga yang dapat menari ikuti irama menyambut kedatangan obor Asian Games 2018 di Purwakarta, Jawa Barat. Nah, pagi ini api abadi tersebut telah diteruskan ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Antusiasme warga begitu besar dalam penyambutan obor Asian Games di Taman Air Mancur Sri Baduga, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka berdatangan untuk melihat kedatangan api abadi yang akan disambut tarian air mancur terbesar se-Asia Tenggara ini. Diiringi tarian Jaipong, obor Asian Games pun sampai di Purwakarta. Purwakarta menjadi kota pertama di Jawa Barat yang disinggahi oleh obor Asian Games 2018. Pada ajang Asian Games nanti diketahui Purwakarta juga masuk ke dalam rute venue cabang olahraga balap sepeda yang akan digelar di Kabupaten Subang. Obor Asian Games ini kemudian dibawa salah seorang pengurus KONI Kabupaten Purwakarta menuju Gedung Kembar di Jalan Singawinata Purwakarta untuk disimpan. Api abadi ini kemudian dibawa ke Kota Bandung, Jawa Barat. Di Kota Bandung, obor Asian Games diarak dari kawasan Junjunan melintas si flyover Pasupati. Obor kemudian akan dibawa ke Monumen Perjuangan Rakyat di mana sejumlah acara telah dipersiapkan. Ya, tampak tadi juga atlet binaraga Aderai begitu ya, membawa obor tersebut. Dan pemirsa, jelang perhelatan Asian Games juga yang ini tinggal 1 pekan lagi, Indonesia Asian Games Organizing Committee atau INASGOC mulai menerapkan kebijakan sterilisasi di kawasan Kampung Atlet Jakabaring, Palembang. Nah, selanjutnya hanya kalangan atlet dan ofisial dari negara peserta dari pihak panitia yang telah ditunjuk yang boleh memasuki kawasan Kampung Atlet Jakabaring, Palembang Sport City tersebut. Indonesia Asian Games Organizing Committee mulai menerapkan proses sterilisasi di kawasan Kampung Atlet Jakabaring, Palembang. Kebijakan sterilisasi ini mulai diterapkan per tanggal 10 Agustus 2018 hingga berakhirnya ajang Asian Games pada awal bulan September mendatang. Selain para atlet, INASGOC tidak mengizinkan pihak manapun memasuki kawasan Kampung Atlet ini, terkecuali jika yang bersangkutan memiliki tanda pengenal yang khusus mengakses kawasan Wisma Atlet. Kebijakan sterilisasi kawasan Kampung Atlet Jakabaring ini dilakukan guna memastikan keamanan para atlet peserta selama berada di kota Palembang serta memberikan kenyamanan secara maksimal. Kebijakan sterilisasi ini juga merupakan regulasi resmi yang diterapkan oleh OCA pada ajang sekelas Asian Games. Harus ada ID card yang begini. Jadi ID card ini nanti juga kita lihat juga nih. Ada ID card yang ada atlet village-nya, dia boleh masuk. Tapi kalau nggak ada atlet village, dia nggak boleh masuk, dia tertahan di luar. Dia hanya boleh di venue atau dia hanya boleh di area-area tertentu. Meski belum secara resmi diizinkan mengakses Kampung Atlet Jakabaring, saat ini sudah terlihat rombongan atlet Asia yang berada di kawasan Wisma Atlet ini. Salah satunya atlet tenis asal Korea Selatan yang tengah datang untuk sekedar memantau Kampung Atlet Jakabaring, Palembang. Ribuan atlet peserta Asian Games ini dijadwalkan mulai berdatangan pada H-2 penyelenggaraan, sementara Kampung Atlet Jakabaring Palembang sendiri diketahui mampu menampung 3.000 atlet dan ofisial selama berlangsungnya Asian Games. Dari Palembang, Bambang Iriawan, iNews melaporkan. Memutuskan untuk menjadi seorang atlet polo air nasional sudah dipikir matang oleh Alia Nadira sejak 4 tahun silam. Kecintaannya dengan olahraga sejak kecil membuatnya selalu optimis dan pantang menyerah untuk meraih target-targetnya. Masuk ke dalam skuad merah putih di ajang Asian Games 2018 menjadi pengalaman pertama yang membanggakan bagi atlet manis asal Jakarta, Alia Nadira. Putri dari legenda sepak bola Tias Tanu ini sudah menggeluti dunia akuatik sejak berusia 6 tahun dan terlebih dahulu menekuni olahraga renang. Ketertarikannya dengan polo air bermula saat ia menyaksikan latihan tanding timnas Indonesia melawan timnas Singapura. Kala itu Alia masih berusia 14 tahun dan mulai belajar menekuni polo air. Bungsu dari 3 bersaudara ini mengaku berkat polo air bisa berkeliling Indonesia, bahkan luar negeri dalam rangka bertanding atau berlatih, dan hal itu menjadi satu kebanggaan dan kepuasan tersendiri untuk Alia. Awal aku cinta sama polo air itu jadi awalnya sebenarnya aku berenang dari umur 6 tahun. Nah setelah itu sekitar umur 13 tahun aku pindah ke Jakarta, pindah latihan ke Jakarta.
Terus pas umur 14 tahun tuh aku lihat ada tim polo air lagi sparring sama tim Singapura. Waktu itu aku belum terlalu tahu gitu olahraganya gimana. Aku tahu polo air tapi aku belum terlalu excited gitu. Pas aku lihat di situ, wah seru banget nih olahraganya. Kalau aku lebih ke persiapan mental sih, karena ini kan sangat megah ya, ajang yang sangat megah, dan ini pertama kali di aku, udah gitu di tanah sendiri. Aku lebih persiapan mental untuk mempertontonkan hal yang baik kepada masyarakat Indonesia sih pastinya, karena kan kita tahu realistis ya, lawan-lawan kita tuh ada di atas kita. Saat ini Alia sedang difokuskan dengan pemusatan latihan untuk Asian Games dan setiap harinya harus melakoni porsi latihan 5 kali dalam seminggu. Dara kelahiran 21 tahun silam ini bertekad untuk bisa tampil apik di depan pendukung Indonesia karena ini pengalaman pertamanya tampil di ajang multi-event 4 tahunan tersebut. Di Asian Games 2018, Timnas Polo Air Putra Indonesia berada satu grup dengan tim-tim kuat yakni Jepang, Hong Kong, dan Cina. Semoga para serikandi polo air Indonesia bisa memberikan hasil terbaiknya di Asian Games 2018. Dari Jakarta, Vena Malinda, Duanana Virtu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 1 minggu jelang Asian Games, pengerjaan trotoar di kawasan Sudirman hampir rampung. Masih terlihat sejumlah pekerja melakukan finishing di bagian taman pinggir trotoar. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu trotoar di kawasan Sudirman, di mana memang pengerjaan dari trotoar di kawasan Sudirman ini boleh dikatakan sudah hampir rampung atau sudah mencapai 90% dan tinggal melakukan finishing di bagian taman. Hal ini dikarenakan masih ada trotoar yang memang belum ditanami tanaman hias, namun sebagian trotoar memang sudah ditanami dengan tanaman hias. Selain itu, trotoar dengan panjang kira-kira sekitar 8 meter ini juga sudah cukup nyaman jika digunakan bagi para pejalan kaki. Hal ini dikarenakan trotoar di kawasan Sudirman ini sudah dilengkapi dengan penerangan jalan, kemudian ada juga guiding block, dan trotoar ini dilapisi dengan keramik yang terbuat dari batu alam. Selain itu, varian keramik ini juga cukup membuat trotoar di kawasan Sudirman terlihat lebih rapi. Dan sedari pagi tadi kami berada di sini, pemirsa, sudah mulai banyak para pejalan kaki yang menikmati berjalan santai di trotoar maupun berlari pagi. Dari Jakarta, Iswari Anggit, Sugi Cahyadi, Anugrah Pratama, iNews melaporkan. Pasangan Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin akan menjalani tes kesehatan di hari yang berbeda dengan pasangan Prabowo Sandi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda pariwara, tetaplah di Buletin iNews ya.
rangkaian proses pendaftaran kedua pasangan calon yang akan bersaing pada Pilpres 2019 mendatang. Ratusan simpatisan mengawali pendampingan pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo Ma'ruf Amin dari Gedung Juang, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dengan iringan sholawat dari pendukungnya, pasangan yang dikenal dengan nama Join ini langsung menuju kantor KPU untuk melakukan pendaftaran. Di hadapan ratusan simpatisan beraneka atribut kebangsaan, Jokowi menyampaikan imbauan agar Pilpres 2019 menjadi pesta demokrasi yang ceria dan jauh dari sikap saling hujat dan fitnah. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia agar bersama-sama menjadikan proses pemilu 2019 benar-benar menjadi perayaan kegembiraan dalam kita berdemokrasi, di mana setiap orang bisa menunjukkan berdemokrasi dengan penuh kegembiraan, penuh dengan riang gembira. Setelah Jokowi Ma'ruf Amin yang menjadi pasangan pertama yang mendaftar untuk Pilpres 2019, siang harinya datanglah pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Mengenakan busana berwarna putih lengkap dengan peci hitam, Prabowo langsung menyapa para pendukungnya dengan memberikan pidato singkat usai melakukan pendaftaran. Usai berorasi, Prabowo Subianto kembali ke kediamannya di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, didampingi para simpatisan. Saya di sini dengan Saudara Sandiaga Uno dan dengan seluruh kekuatan yang mendukung saya berjuang untuk kalian semua. Segala tenaga saya, segala pikiran saya, segala energi saya akan tumpahkan untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, proses pendaftaran Capres dan juga Cawapres kubu petahana Jokowi Ma'ruf Amin di kantor KPU berlangsung dan lancar. Dan dalam kesempatan tersebut, sejumlah petinggi Partai Koalisi Kerja Jokowi Ma'ruf Amin menyatakan bahwa koalisi partai pendukung semakin solid dan siap dengan kompetisi Pilpres mendatang. Berakhirnya waktu pendaftaran Capres-Cawapres menjadi langkah awal bagi partai-partai koalisi untuk menyiapkan sejumlah langkah menuju kontestasi Pilpres 2019 mendatang. Dari kubu petahana, sejumlah partai koalisi pendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin optimis memenangkan gelaran Pilpres mendatang. Ya, artinya kita hadapin, kita upayakan apa yang terbaik daripada semua yang ada ini. Tetapi pesan moralnya adalah bagaimana pelaksanaan kompetisi ini bisa berjalan secara baik dengan, ya katakanlah, berkompetisi secara harmoni ya. Dalam waktu dekat, seluruh partai koalisi pendukung Jokowi Ma'ruf Amin juga rencananya akan berkumpul kembali untuk membahas terkait pembentukan tim kampanye nasional untuk pemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi sesuai dengan pembicaraan terakhir kita kemarin di restoran salah satu restoran di Jakarta, dilanjutkan dengan tadi di Gedung Juang sebelum tampil ke hadapan publik, kita bersepakat untuk dalam waktu dekat akan segera berkumpul kembali. Dari Jakarta, di Ponur Bahagia, Raden Nur Hadi, iNews melaporkan. Ya, usai resmi mendaftar di KPU, calon wakil presiden Ma'ruf Amin melakukan safari ke sejumlah partai koalisi. Selain bertemu Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ma'ruf Amin juga mengunjungi kantor Partai Persatuan Pembangunan dan bertemu dengan Ketua Umum P3 Rohmahur Muzi. Pertemuan tersebut ini berlangsung santai dan penuh keakraban. Kedatangan calon wakil presiden Ma'ruf Amin ke kantor DPP Golkar di kawasan Palmerah, Jakarta Barat disambut hangat Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto beserta sejumlah elit Golkar.
Dalam silaturahmi tersebut, Ma'ruf Amin dan Partai Golkar membahas sejumlah topik, diantaranya mengenai upaya penjaga keutuhan bangsa Indonesia, serta upaya memperkuat ekonomi umat. Dan tidak pernah saya melobi Golkar untuk memilih saya. Tetapi hubungan ini saya bilang ini berarti hubungan hati ke hati. Tadi kami bahas mengenai bagaimana kita memperkuat perekonomian umat ke depan, mendorong tidak adanya politik aliran dan bagi Partai Golkar menjaga NKRI, kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sebelumnya Ma'ruf Amin juga bertemu dengan Ketua Umum P3 Romahur Murzik di kantor DPP P3 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan dengan para elit dan pengurus P3 berlangsung begitu santai dan kekeluargaan. Partai P3 yang menjadi salah satu partai koalisi pengusung Jokowi Ma'ruf Amin sempat menjadi kendaraan politik Ma'ruf Amin saat dirinya berkiprah di dunia politik. Bahkan Ma'ruf Amin tercatat sebagai anggota legislatif dari Partai P3 selama 2 periode berturut-turut. P3 pernah dihuni oleh Kiai Ma'ruf Amin mulai dari tahun 73 sampai dengan tahun 82. Jadi P3 adalah partai terlama di mana Kiai Ma'ruf pernah berada. Sebagai bagian dari keluarga P3 dan sebagai partai pengusung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, P3 berjanji akan berjuang untuk memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Dari Jakarta, Febiarti Ramadan, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Ya, maju sebagai calon wakil presiden, Sandiaga Uno juga resmi telah mengundurkan diri dari posisi DKI 2. Sandi juga menjadi calon wakil presiden dari jalur independen dengan latar belakang profesional lantaran telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Sandiaga Uno maju sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto setelah dirinya mengundurkan diri dari jabatan wakil gubernur DKI Jakarta dan mundur dari Partai Gerindra. Dengan demikian, Sandiaga Uno maju menjadi cawapres secara independen dengan latar belakang profesional tanpa usungan nama partai manapun. Pak Sandiaga sudah mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Jadi beliau sekarang ya sebagai calon independen. Artinya seorang yang punya background profesional, seorang pelaku usaha, pelaku bisnis gitu ya, pelaku ekonomi. Dan saya kira ini bisa diterima oleh partai-partai koalisi. Posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang kini kosong pun kian santer dikabarkan akan diganti oleh calon dari Partai PKS maupun Gerindra. Dari Jakarta, Rima Puspasari, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Nah, sementara itu pemirsa, terkait pendaftaran kedua calon capres dan cawapres, KPU memastikan berkas pendaftaran kedua pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno telah lengkap. Kedua pasangan itu pun nantinya akan melakukan proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Berkas-berkas pendaftaran keduanya pun telah dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Kedua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden ini kemudian akan melakukan proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Arief menyebut pasangan Jokowi Ma'ruf Amin akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Minggu. Sementara pasangan Prabowo Sandiaga Uno akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Senin pagi. Dokumen kelengkapannya untuk dua pasangan calon sudah dinyatakan lengkap. Ya, kami masih akan menindaklanjuti dengan proses pemeriksaan keabsahannya. Nah, proses pemeriksaan ini akan dilakukan bersama-sama antara tim dari KPU bersama tim dari bakal pasangan calon. Kemudian masing-masing bakal pasangan calon masih harus melalui satu proses persyaratan lagi, yaitu proses pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan ini juga bisa dilalui dengan baik. Tahap selanjutnya, KPU RI akan menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 20 September mendatang. Setelah itu pada 21 September, KPU akan mengundi nomor urut masing-masing paslon. Masa kampanye pun akan dimulai pada tanggal 23 September mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Beragam benda unik dijadikan penanda koper oleh para jemaah calon haji asal Indonesia. Sesaat lagi di Buletin News Siang, tetaplah bersama kami.
mengajukan uang tunai ratusan juta rupiah. Pengungkapannya kurang dari 24 jam, sekitar waktu 8 sampai 9 jam kami menangkap 7 pelaku yang memang melaksanakan aksi di RPA ini. 2 pelaku tersebut pada saat dilakukan penindakan, melakukan perlawanan dan melukai anggota kami. Kedua jenazah sang eksekutor yang tewas langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Tangerang, sementara bagi 5 pelaku lain dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Agama meningkatkan koordinasi dengan kementerian lain dalam melayani jemaah haji. DPR mengaku menemukan sejumlah masalah yang harus segera dibenahi Kementerian Agama, diantaranya masalah transportasi jemaah. Anggota DPR dari Komisi 8, 9, dan 5 mendatangi kantor urusan haji daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Mereka mengevaluasi pelayanan haji gelombang pertama dari tanggal 17 Juli hingga keberangkatan jemaah dari Madinah ke Mekah. DPR mengaku menemukan sejumlah masalah yang harus segera dibenahi Kementerian Agama, diantaranya masalah transportasi jemaah. Nah, salahnya di mana? Mestinya jauh sebelum dipakai bus itu, kualifikasinya oleh yang berwenang sudah dilakukan standarisasi. Ada pengecekan. Nah, kalau sudah terjadi perdebatan seperti itu, selain melanggar kontrak, sebetulnya konsen kita adalah keselamatan jamaah. Selama di Arab Saudi, rombongan anggota DPR ini akan terus mengawasi pelayanan jemaah. Salah satu cara mengevaluasinya dengan melakukan uji petik pelayanan jemaah haji di Mekah dan Madinah, terutama catering dan transportasi. Dari Madinah, Arab Saudi, Abdul Syukur, iNews melaporkan. Dan pemirsa, beragam cara dilakukan para jemaah calon haji untuk mengamankan kopernya agar mudah dicari dan tidak tertukar dengan koper milik jemaah lain. Di Jombang, Jawa Timur, para jemaah calon haji memasang berbagai benda pada kopernya seperti bola tenis, boneka, bahkan hingga cangkir atau gelas. Meski puluhan ribu jemaah haji yang lain sudah tiba di Tanah Suci, ribuan jemaah calon haji asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur baru berbondong-bondong mengumpulkan kopernya di kantor Kementerian Agama Sabtu pagi. Mereka juga harus antri untuk melalui proses pendataan sebelum masuk ke ruang penyimpanan. Namun di antara ribuan koper yang terkumpul, tampak sebagian di antaranya terpasang berbagai benda yang tak biasa, seperti bola tenis, cangkir, gelas, atau boneka. Para jemaah mengaku sengaja memasang berbagai benda tersebut dengan alasan supaya nanti mudah dicari dan tidak tertukar dengan koper milik jemaah yang lain. Kopernya kok diberi bola tenis itu? Ya supaya gampang nanti mencari. Saat pengumpulan koper tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Jombang juga mengimbau seluruh jemaah calon haji agar tidak memasukkan barang-barang yang terlarang dalam penerbangan. Di antaranya adalah senjata tajam, obat-obatan dalam jumlah banyak, narkoba atau benda-benda terlarang lainnya. Lebih dari 1.000 jemaah dipastikan bisa berangkat dan tidak ada yang berhalangan atau terkendala oleh persyaratan administratif maupun kesehatannya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar dari Tanah Suci tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Buletin iNews Siang hari ini. Saksikan terus Buletin iNews Siang setiap hari hanya di GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia. Dan akhir kata, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agu Hardia, saya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.